أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. Sadaqallahul Azim. Dan kalau Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pasti diakhiri umur mereka. Namun kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami bingung di dalam kesesatan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat 10 namanya Surat Yunus, ayat 11. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat untuk senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, mengamalkan isi kandungannya, dan mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita bisa untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kita, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang di bulan Syawal ini banyak punya hajat menikahkan putra-putrinya. Doa-doa kita mudah-mudahan mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suami yang soleh dan istri yang solihah. Mudah-mudahan keluarga besarnya menjadi keluarga besar yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Nanti bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 70. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum mukminin, kaum mukminat ini menjadi hamba Allah yang baik dan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Kajian kita di surat Yunus ayat 11. Salah satu sifat dan watak manusia adalah ingin segala sesuatu yang akan terjadi padanya dipercepat atau disegerakan, baik itu berupa hukuman atau kemadorotan, kebaikan atau pahala. Padahal mereka telah mengetahui bahwa semuanya itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hukum-hukumnya dan sesuai pula dengan ketetapan dan aturannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fahal yanzuruna illa sunnatal awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila." Mereka hanyalah menunggu berlakunya ketentuan kepada orang-orang terdahulu, maka kamu tidak akan mendapatkan perubahan bagi ketentuan Allah dan tidak pula akan menemui penyimpangan bagi ketentuan Allah itu. Surat Fatir ayat 43. Allah berfirman, "Sunnatullahi allati qad khalat min qablu walan tajida li sunnatillahi tabdila." Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu. Surat Al-Fat ayat 23. Pada ayat-ayat Al-Quran yang lain dijelaskan sifat tergesa-gesa yang ada pada manusia. Jadi marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari nafsu-nafsu jahat kita, termasuk tergesa-gesa yang menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya di perjalanan tergesa-gesa yang akhirnya kita kurang santun di perjalanan. Ini pun juga tidak baik. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dihindarkan bertemu dengan para pengendara mobil atau sepeda motor yang ugal-ugalan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Inilah manusia yang aneh tapi nyata. Dia suka tergesa-gesa dalam hal yang baik dan pula tergesa dalam hal yang buruk. Maka ini tentunya dibutuhkan solutif agar mereka terhindar dari tergesa-gesa ini. Nanti panjenengan lihat di surat 70, namanya surat Al-Ma'arij, ayat 19 sampai 35. Tolong dibaca dan dipahami dan diamalkan sebagai solusi kita agar kita selamat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.
Allah berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa. Surat Al-Isra ayat 11. Khuliqal insanu min ajalin sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Kelak akan aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya. Surat Al-Anbiya ayat 37. Sifat tergesa-gesa ingin memperoleh kebaikan dan kesenangan pada manusia itu adalah karena keinginan mereka memperoleh manfaat dari sesuatu dalam waktu singkat. Padahal mereka mengetahui bahwa segala sesuatu ada prosesnya. Dengan lihat nanti di surat 84 namanya surat Al-Insyiqaq ayatnya 19. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Jadi semuanya itu ada tahapan-tahapannya. Mari kita ikuti tahapan-tahapan kehidupan ini. Waktu kita masih kecil, waktu kita remaja, dewasa, tua, marilah kita menjadi pribadi yang soleh dan solihah. Lihat di surat 33 namanya Al-Ahzab ayatnya 33 sampai 35. Mereka adalah orang-orang yang solih. Jadi apapun mereka adalah orang-orang yang terbaik. Mari kita ikuti langkah-langkah mereka. Lihat pula nanti di surat Al-Mujadilah ayat 11, 21 sampai 22. Proses itu memerlukan tekad atau niat yang kuat, kesabaran dan keuletan. Mustahil mereka akan mencapai suatu kesenangan, keberhasilan, tetapi mereka tidak berusaha mencapainya dengan mengikuti syarat-syarat tercapainya sesuatu. Ingat David, dzikir, fikir, ikhtiar, dan tawakal. Marilah kita senantiasa berupaya dengan semaksimal mungkin melakukan sebuah aktivitas kita, kerja kita sebagai apapun, mari kita lakukan dengan terbaik. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita, dengan sholat kita, dzikir kita, bacaan Al-Quran kita, sedekah kita, ruh jihad kita, bangun malam dan sholat wajib, sholat sunnah yang kita laksanakan, mudah-mudahan ini semuanya dapat menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita. Nanti panjenengan lihat di surat 17 namanya Al-Isra ayat 1 sampai ayat 82. Lain halnya dengan keinginan manusia mengalami suatu siksaan, bahaya atau malapetaka. Keinginan ini timbul karena kebodohan, ketidakimanan, kedurhakaan, dan keingkaran mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Atau karena mereka ingin memperolok-olokkan sesuatu
yang tidak mereka inginkan itu, atau karena kemarahan dan kebencian mereka terhadap sesuatu dan sebagainya, seperti yang terjadi atas orang-orang yang putus asa dalam kehidupannya, maka ia memohon kematian atas dirinya. Demikian pula orang-orang kafir yang tidak menginginkan sesuatu yang disampaikan Rasul Allah, lalu minta bukti dengan cara segera mendatangkan adab yang dijanjikan kepada mereka. Inilah perilaku umat di zaman jahiliyah, zaman bodoh. Jangan sampai ditiru di zaman ini. Jadi marilah kita menjadi pribadi hamba Allah dan pemimpin-pemimpin yang punya sifat mulia. Sidik, fatonah, amanah, dan T-nya adalah tablik. Mudah-mudahan dengan karakter mulia ini, generasi kita menjadi generasi yang berakhlak mulia dan berprestasi, selamat dunia akhirat, sehat walafiat, tercukupinya sandang pangan papan, dan pengakuan menjadi orang yang soleh dan solihah atas ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Keinginan dan permintaan mereka itu dijawab oleh Allah dengan tegas melalui firman-Nya dalam ayat ini, yaitu seandainya Allah mau memperkenankan doa dan permintaan manusia supaya ditimpakan adab kepada mereka atau suatu malapetaka sesuai dengan permintaan yang mereka ajukan semata-mata karena kebodohan atau ingin melemahkan bukti-bukti kenabian yang disampaikan kepada mereka, seperti yang pernah diminta oleh orang-orang musyrik Mekah, tentulah Allah akan segera mengabulkannya, dan itu amat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Permintaan ini sering diajukan orang-orang musyrik Makkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang menyampaikan agama Allah kepada mereka. Mereka meminta yang tidak pantas kepada Nabi, seperti meminta datangnya adab kepada mereka, sebagaimana yang pernah didatangkan kepada bangsa-bangsa dahulu kala. Meminta datangnya kiamat dan sebagainya. Allah berfirman, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulatu wa inna rabbaka ladzu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kedoliman mereka, dan sungguh Tuhanmu sangat keras siksaannya. Surat Ar-Ra'd ayat 6. Wa yasta'jilunaka bil 'adzabi walaula ajalum musammal laja'ahumul 'adzabu wa la ya'tiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun.
Dan mereka meminta kepadamu agar segera diturunkan adab, kalau bukan karena waktunya yang telah ditetapkan. Niscaya datang adab kepada mereka, dan adab itu pasti akan datang kepada mereka dengan tiba-tiba, sedang mereka tidak menyadarinya. Surat Al-Ankabut ayat 53. Bahkan orang-orang musyrik itu karena sangat ingkar kepada Al-Quran, berani berdoa agar disegerakan adab atas mereka seandainya yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, itu adalah benar. Allah berfirman, wa idqalullahumma in kana hadha huwal haqqa min indika fa'amtir alaina hijaratan minas samai awi'tina bi'adzabin alim. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih. Surat Al-Anfal ayat 32. Inilah orang-orang zaman jahiliyah. Janganlah ditiru. Mari kita ikut zaman Islamiyah saja. Nanti panjenengan lihat di surat kelima, ayatnya ayat 46. Mari ikuti orang-orang yang terbimbing wahyu ilahi. Dia adalah orang-orang yang baik. Mari kita ikuti. Dan berhati-hatilah. Surat Al-Maidah ayat 50 dan 51. Hati-hati umat jahiliyah yang menyebabkan terang benderang menjadi gelap gulita. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita ikuti orang-orang yang beriman takwa. Dari gelap akan terbitlah terang. Orang-orang musyrik yang mengingkari adanya hari kiamat menantang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar disegerakan datangnya hari kiamat itu. Allah berfirman, yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna biha walladhina amanu mushfiquna minha wa ya'lamuna annaha al-haqqu ala innal ladhina yumaruna fis sa'ati lafi dhalalim ba'id. Orang-orang yang tidak percaya adanya hari kiamat meminta agar hari itu segera terjadi. Dan orang-orang yang beriman merasa takut kepadanya. Dan mereka yakin bahwa kiamat itu adalah benar akan terjadi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang yang membantah tentang terjadinya kiamat itu benar-benar telah tersesat jauh. Surat Asy-Syura ayat 18. Tujuan orang-orang musyrik meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, agar didatangkan segera hukuman yang dijanjikan itu, bukan hanya karena mereka tidak percaya kepadanya, tetapi juga untuk membantah dan melemahkan hujah dan bukti kenabian, memperolok-olokkan ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan kepada mereka, dan untuk mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bahwa mereka sangat mengingkari segala macam yang disampaikan beliau kepada mereka. Ada kalanya di antara mereka ada yang percaya kepada Nabi, tetapi rasa dengki kepada Nabi dan fanatik kepada agama nenek moyang mereka tetap menyebabkan mereka tetap mengingkarinya. Panjenengan lihat di surat Al-Baqarah ayat 200, mereka yang mendapatkan dunia dan isinya
di barzah ia celaka, di akhirat ia celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Surat Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Marilah kita jauhi mereka, mohonkan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita ikuti orang-orang yang terbimbing wahyu ilahi di surat Az-Zumar ayat 73 sampai 75. Dari ayat ini dipahami bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dan permintaan mereka dan tidak menghendaki kehancuran mereka seperti yang telah dialami oleh umat yang telah lalu. Tetapi Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, beliau diutus sebagai nabi dan rasul terakhir kepada seluruh manusia, sebagai rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Karena itu Allah selalu memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertaubat. Kalau mereka tetap dalam keingkaran dan kekafirannya sampai mati, maka Allah akan mengadab mereka dengan adab yang pedih. Allah tidak akan mendatangkan adab kepada mereka di dunia sebagaimana yang telah ditimpakan kepada umat-umat yang dahulu. Karena seandainya Allah menimpakan adab kepada mereka, tentu mereka akan musnah semuanya. Dan kemusnahan itu akan menimpa pula orang-orang yang beriman yang hidup dan berdiam di antara mereka. Allah berfirman, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamman fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Dan kalau Allah menghukum manusia karena kedolimannya, niscaya tidak akan ada ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajal tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Surat An-Nahl ayat 61. Mari kita belajar namanya Dzikrul Maut di surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46 dan juga di surat Al-Baqarah 151 sampai 157 dan juga di surat Toha ayat 15 dan ayat 55. Mudah-mudahan hidup kita husnul. Surat Al-Imran ayat 102 sampai 200 dan wafat kita semua mudah-mudahan husnul khotimah. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bi taatillah, sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin, kaum mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh para sahabat setia kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, seluruh ustadz,
ustadzahnya, seluruh siswa-siswi, dan juga Bapak Ibu wali murid yang sudah wafat meninggalkan kami dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, dan seluruh para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.